Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cynthia Marhena, NPM 5018022. Saya berasal dari Prodi PGSD semester 5. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baiklah, alhamdulillah ya jika semuanya sehat. Di sini, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Baiklah, hadir semua ya. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita nyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Mau nyanyi apa anak-anak kita hari ini? Oh iya, Garuda Pancasila ya. Bernyanyi, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hore! Selanjutnya, kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Ada yang tahu apa itu benua? Ya, benar sekali. Benua adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi atau kontinen. Pada awalnya, bumi terbentuk dari seluruh benua yang merupakan suatu dataran yang sangat luas, belum terbagi-bagi oleh kerak bumi. Dataran tersebut disebut dengan Pangea. Pada masa Mesozoik terbagi atas dua bagian besar, yaitu Gondwana di sebelah bumi selatan dan Laurasia di sebelah bumi utara. Pada masa kini, bumi terbagi atas beberapa benua, yaitu benua Afrika, benua Amerika Antartika, benua Asia, benua Eropa, dan benua Australia. Kemudian terdapat karakteristik benua Asia. Karakteristik benua Asia ini, wilayah benua Asianya meliputi daratan luas bagian dari Eurasia tanpa Eropa. Asia merupakan benua terbesar yang terkait dengan luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Wilayah Asia ini terbagi menjadi 5, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Setiap wilayah mempunyai karakteristik fisik yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu letak dan luas benua Asia. Asia adalah benua yang terluas. Luasnya mencapai 33% dari seluruh daratan di muka bumi. Benua Asia ini berada di bagian timur bumi dan hampir semua wilayahnya berada di belahan bumi bagian utara, kecuali sebagian wilayah Indonesia. Dan terdapat batas-batasan geografis Asia. Yang pertama yaitu sebelah utara terdapat Samudra Arktik dan Selat Bening. Yang kedua, sebelah selatan terdapat Samudra Hindia. Lalu yang ketiga yaitu sebelah barat terdapat Pegunungan Urai, Laut Kapia, lalu Laut Hitam, Laut Tengah, dan Laut Merah. Selanjutnya yaitu sebelah timur itu terdapat Samudra Pasifik. Kemudian mengenai bentang alam benua Asia ini terdapat fotografi wilayah Asia yang sangat beragam, yang meliputi jajaran pegunungan tinggi yang bercampur dengan dataran rendah, dataran tinggi,
lembah, serta dataran aluvial. Lalu, di bagian tengah Asia terdapat suatu dataran pegunungan tertinggi di dunia, kurang lebih 4.000 meter, yaitu meliputi pegunungan Himalaya, Karakoram, dan Kunlun yang melingkupi dataran tinggi Tibet. Oleh karena itu, Tibet ini dijuluki sebagai dunianya, atau bisa disebut juga sebagai atapnya dunia. Kemudian, iklim benua Asia ini, luas wilayah Asia, memunculkan karakter iklim yang cukup bervariasi. Variasi iklim ini juga dipengaruhi faktor lain seperti fotografi yang beragam serta posisi daratan terhadap laut. Baiklah, kepada anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Coba ibu tanya ya, apa itu benua? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Benua adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi atau kontinen. Ya, benar sekali ya. Lalu, mengenai iklim benua Asia ini terdapat 7 iklim. Yang pertama yaitu iklim tropis. Iklim tropis ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki temperatur udara yang relatif tinggi. Yang kedua, iklim subtropis. Iklim ini dapat dijumpai di wilayah Asia Timur. Pada iklim subtropis juga, saat musim panas, suhu menjadi tinggi, namun musim dinginnya menjadi sejuk. Kemudian, iklim sedang. Iklim sedang ini terdapat 4 musim. Yang pertama yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Lalu, mengenai iklim dingin ini ditandai dengan masa beku yang terjadi hampir di sepanjang tahun. Lalu, iklim darat berupa iklim kontinental dan iklim gurun. Kemudian iklim mediteran, iklim kutub, dan iklim pegunungan. Anak-anak, supaya pembelajaran kita hari ini tidak terlalu tegang, kita sebaiknya nyanyi terlebih dahulu lagi ya. Mau nyanyi lagu apa? Ya, kita nyanyi lagu Bangun Tidur aja ya. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Yeay. Lalu, mengenai keadaan sosial budaya benua Asia ini, jumlah penduduk Asia pada pertengahan 2007 mencapai 4 miliar jiwa lebih. Asia adalah benua dengan penduduk terpadat, lebih dari 60% populasi dunia berada di Asia ini. Lalu, mengenai perekonomian benua Asianya ini, sebagian besar negara di wilayah Asia masih tergolong negara yang berkembang. Karena perekonomian Asia didominasikan ini merupakan suatu kegiatan pertanian kecuali Israel. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri benua Asia. Yang pertama, benua Asia adalah benua yang terluas dari terbanyak penduduknya. Lalu, di benua Asia ini terdapat negara-negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia seperti RSC, India, dan Indonesia. Lalu, di benua Asia ini terdapat negara-negara penghasil minyak bumi terbesar, terutama negara-negara di kawasan Jazirah Arab. Kemudian, benua Asia merupakan tempat muncul dan berkembangnya agama-agama seperti agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu, dan sebagainya. Selanjutnya, ada yang tahu apa yang terkait dalam kandungan flora dan fauna?
Ya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Mengenai flora ini, persebaran flora di benua Asia sangat dipengaruhi iklim di kawasannya. Seperti hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis. Mengenai Asianya ini, terdapat Asia Tenggara dan Asia Selatan. Lalu, mengenai fauna, fauna yang diternakan seperti sapi, kerbau, kuda, domba, dan unta. Di daerah kutubnya ini terdapat beruang liar, rusa, anjing laut, dan rubah. Lalu, mengenai iklim benua Asia ini terdapat 7 iklim. Yang pertama yaitu iklim tropis. Iklim tropis ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki temperatur udara yang relatif tinggi. Yang kedua, iklim subtropis. Iklim ini dapat dijumpai di wilayah Asia Timur. Pada iklim subtropis juga, saat musim panas, suhu menjadi tinggi, namun musim dinginnya menjadi sejuk. Baiklah, apakah anak-anak sudah tahu bagaimana sejarah dari benua Asia ini? Di sini Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu ya. Peninggalan bersejarah di dunia ada di benua Asia ini. Benua Asia memiliki beberapa bangunan peninggalan bersejarah. Beberapa bangunan tersebut telah dijadikan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia dan telah diakui oleh UNESCO. UNESCO ini sebagai lembaga internasional PBB yang mengasumsi tentang kebudayaan, pendidikan, dan sains. Kemudian, di sini terdapat beberapa bangunan-bangunan peninggalan bersejarah yang dijadikan sebagai situs keajaiban dunia yang terdapat di wilayah Asia, yaitu yang pertama, Tembok Besar Cina yang terletak di Republik Rakyat Cina atau RRC. Yang kedua, Borobudur yang terletak di Indonesia. Yang ketiga, Angkor Wat yang terletak di Bangkok. Lalu, Ka'bah yang terletak di kota Mekah. Kemudian, Taj Mahal terletak di India. Apakah anak-anak sudah paham apa yang Ibu sampaikan materi ini? Baiklah, jika sudah mengerti semua ya. Kepada anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Coba Ibu tanya ya. Apa itu benua? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Benua adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi atau kontinen. Ya, benar sekali ya. Kemudian, terdapat batas-batasan geografis Asia. Yang pertama yaitu sebelah utara, terdapat Samudra Arktik dan Selat Bening. Yang kedua, sebelah selatan terdapat Samudra Hindia. Lalu yang ketiga yaitu sebelah barat terdapat Pegunungan Urai, Laut Kapia, lalu Laut Hitam, Laut Tengah, dan Laut Merah. Selanjutnya yaitu sebelah timur itu terdapat Samudra Pasifik. Kemudian bentang alam benua Asia ini meliputi topografi wilayah Asia sangat beragam. Baiklah anak-anak, apakah sudah bisa dimengerti semua? Ya, baiklah. Alhamdulillah ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, Ibu akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.